Kan kita bisa cross check nih ceritanya. Kalau orang tuanya yang satu agak anteng, yang kedua itu emosional umpamanya. Nanti bisa dilihat yang satu itu anteng atau yang satunya emosional. Umpamanya anaknya dua nih, yang satu anteng atau yang satu emosional. Kan gitu nih. Nah itu berarti menggambarkan ini dua karakter, umpamanya yang anteng itu ayahnya, yang emosional ibunya. Nah yang satu umpamanya cewek, yang kedua ya cewek, yang satu itu anteng kayak ayahnya, yang satu emosional kayak ibunya, persis mirip plok gitu ya. Nah ini biasanya anaknya cukup dua biasanya. Tapi kalau umpamanya yang satu kayak ibunya, yang kedua kayak ibunya. Ada satu lagi. Nah biasanya itu disiapin satu lagi. Potensinya Potensi ada. Oh sistem Allah gitu Ustaz ya. Selama ini saya pelajari seperti itu. Jadi ada satu sebenarnya yang belum, yaitu sifat-sifat kayak ayahnya. Kalau umpamanya, tapi kok nggak bisa-bisa, nah, ayahnya nggak mau kali. Karena nggak mau kenapa? Istrinya emang jengkelin, jadi dia sendiri udah nggak mau sebenarnya. Nah, di titik nggak mau itu sendiri sebenarnya, nanti pada saat hubungan suami istri, itu sperma itu bisa mati sendiri. Karena si bapaknya nggak mau. Nggak mau. Itu hanya kewajiban aja, dia nggak mau punya anak laki gitu loh. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, itu hanya Allah Ta'ala, karena dia tidak ingin sebenarnya. Nah anak yang seperti itu ya nggak akan keluar dari garis ayahnya, kalau enggak ya ibunya. Kita tes satu-satu, gitu. Haji J, anaknya tipikalnya diem atau emosional J? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Dua-duanya Emosional dan diem. Emosional dan diem. Nah, dua-duanya yang muncul emosionalnya dua-duanya atau diem dua-duanya? Yang satu diem, yang satu emosional. Oh, anaknya dua, Pak Ustaz. Iya. Anaknya dua. Anaknya dua, satu itu diem, yang satu emosional, kan gitu ya? Iya. Nah, yang diem itu juga emosional enggak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, kalau Haji J ini jelas, yang satu diem, yang satu emosional, dua, kan gitu ya? Dua, ya. Nah, ini berarti benar, yang satu diem kayaknya kayak Haji J, yang emosional kayaknya kayak tetangganya, kayak. Jangan gitu Pak Ustaz. Bercanda aja. Tetangganya dulu. Kan dijelaskan tetangganya dulu, sekarang udah jadi istri. Nah, pasangan Haji J ini termasuk yang diem kayak Haji J atau yang emosional? Yang emosional. Emosional. Nah, kan berarti benar bahwa ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mirip karakter bapaknya atau ibunya. Sama seperti itu. Coba sekarang kamu tuh. Ya betul Pak Ustaz. Ya, anakmu emosional apa diem atau biasa-biasa aja? Dua-duanya itu yang emosional ada, yang diam ada, yang diam emosional juga ada, yang emosional diam kadang-kadang juga gitu. Tapi yang muncul biasa yang mana? Emosional ada, diem ada gitu. Iya. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang emosional, siapa yang diem? Yang emosional, yang Gak usah cari orang lain ya. perempuan. Yang perempuan, yang wanita. Terus yang diem? nomor satu. Yang perempuan diam, juga. Yang nomor dua laki. Ya, oke. Mirip Sekarang mamanya itu yang ya. ya. Sekarang kamu bagaimana, istrimu bagaimana? Saya orangnya kadang-kadang diam emosional, istri saya emosional diam. Iya itu kadang-kadang gitu. Dulu Kan itu, sehari-hari, jangan dihadapin persoalan dulu. karena kan sehari-hari. ada fase-fase perubahan kalau saya pantau ya Pak Ustadz. Kalau dulu rajin bergerak tuh Pak Ustadz, bekerja karena istri saya dulu bekerja. Diem itu kan nggak harus bekerja. Diem itu kan karakter dilihat ini banyak ngomong apa enggak, lah itulah diem. Tak banyak ngomong. Siapa yang nggak banyak ngomong? Istri saya. Oke, nah yang emosional siapa? Saya. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Kan sehari-hari kan kelihatan gitu. Nah, itu sudah jelas. Yang satu emosional kayak kamu, yang satu diem kayak istrimu. Nah, ini untuk punya anak lagi agak sulit. Betul saya dua Pak Ustadz. Ya, kayak Haji C itu kan jadi langsung dua aja gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa karakter ibu dan ayah itu ada pada anak. Nah, kalau ada orang tua bilang, anakku itu kok suruh sholat kok susah. Nah, ya. Nah, itu nggak usah cari yang aneh-aneh.
Ya, cari siapa di antara bapaknya atau ibunya yang memang malas untuk berbuat baik. Jangan sekarang loh ya. Kalau sekarang kan dia inginnya baik pasti. Iya, benar. Apalagi ingin baik, ada uang mamanya ya kan keinginan normal kan. Emang uang bisa membuat baik? Enggak sih. Paling kalau dia punya uang ini santrenin anaknya. Kan gitu ya. Aman gitu kan Aman gitu ya. menurutnya itu. Iya gitu. Jadi dia menurutnya kalau udah di santren itu udah jadi baik gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kesulitan untuk mendidik anak. Jadi kalau anak kita, saya anggap kita termasuk kita, ada yang memang itu namanya malas, ya itu berarti salah satu dari kita. Malas berbuat baik itu salah satu dari kita. Nah, kalau anak kita itu emosional, ya itu pasti salah satu dari kita. Anak itu pendiam, ya salah satu dari kita. Kalau anak itu berprestasi, itu hanya Allah aja. Seperti itu. Kalau anak itu tidak berprestasi, itu salah satu dari kita. Itu harus seperti itu. Jadi kita membedakan bahwa bagaimana kalau Allah itu memberikan sesuatu seperti kita itu senang, itu dari Allah aja. Tapi kalau itu menjadikan kita itu tidak nyaman, itu dari kita aja. Kenapa? Memang sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Wih, berat itu ya Pak Ustadz. Iya harus. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu harus dipegang. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalimat ayat ini baku harus kita pegang. Karena kalau itu mamanya nikmat di situ diceritakan itu dari sisi Allah, berarti disitulah Allah yang maha memberi. Memberi bisa wujudnya fisik, bisa saja memberi dalam bentuk hidayah. Makanya kalau anak yang pandai itu adalah pemberian Allah, bentukannya fisik, pandai. Jangan diaku-aku itu kita. Nah kalau itu diaku kita, itu diceritakan di ayat yang lain dinamakan fasik. Membanggakan anak, atau dikatakan bisa aja kalau itu terus-keterusan sehingga anaknya pintar, diaku yang pintar itu adalah karena dia, berarti dia sudah mulai bermain dianya adalah Tuhan. Makanya itu syirik yang tidak begitu tampak, tetapi itu tetap dinilai oleh para malaikat itu syirik. Makanya kita harus megang mana haknya Allah, kita nggak boleh ikut cawe-cawe sehingga kita tidak nanti bertanggung jawab di akhirat. Nah, pada saat kalau mamanya anak itu memang dilalah kok ya mau belajar agama, dilalah itu sejak kecil sholatnya tertib, jangan dibanggakan, biasa aja, disyukuri aja kepada Allah Ta'ala. Tidak usah di depan dia, tetapi dibangkitkan semangatnya. Karena apa? Kalau nanti kita mensyukuri di depan dia, membanggakan, itu nanti malaikat itu mencatat tetepan. Ini orang membanggakan anaknya. Suatu ketika biasanya anak yang seperti itu balelo, anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak jauh dari orang tua, akhirnya seperti itu. Kasusnya seperti itu banyak. Nah, karena apa? Karena tidak memahami bahwa nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui anak itu tidak boleh diakui itu milik kita. Oh, berarti kepandaian atau kepintaran anak itu juga merupakan ujian bagi orang tuanya dan bagi si anak itu Pak Ustadz. Iya. Seperti itu? Iya. Itu tetap ujian itu namanya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita mau mendidik anak ini kita tak kasih tahu. soleh itu Pak Ustadz? Ya, itu kan susah jadinya itu Pak Ustadz. Lah iya, kalau soleh itu kan jalan ya. Jalan menuju ke arah kesolehan. Jadi bukan endingnya itu soleh sebenarnya. Jadi jalan menuju kesolehan itu terus dan dikerjakan istiqomah. Kan seperti itu dari mulai remaja, dari mulai dia menikah, dari dia punya anak, akhirnya kamu punya cucu umpamanya. Itu kan sebenarnya kesolehan yang selalu dijaga terus-menerus. Soleh itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia ya tertib aja lah. Kalau dia itu sering ke masjid ya tertib dia di masjid. Seperti itu, kayak momennya kita bisa di masjid, bisa jamaah dan sebagainya. Enggak usah diaku-aku bahwa kita itu hebat jamaah terus, enggak boleh. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kita bisa berjamaah. Nah itu jangan menjadi suatu kebanggaan.
seperti itu hanya Allah Ta'ala. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum berjamaah, ya nggak usah kita itu pikirkan, maksudnya nggak usah akhirnya kita bisa menyipir saudara-saudara kita yang belum berjamaah, nggak boleh seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang soleh pun jangan merasa bangga, nggak usah merasa bangga, itu titipan Allah kok. Kan dari ikhtiar saya, loh kan merasa dari ikhtiarnya, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Suatu ketika nanti kalau anaknya itu beda pendapat sama orang tuanya kemudian kabur, gimana? Makanya jangan memaksa kepada keluarga itu, walaupun kita itu memberikan tentang ibadah. Gimana loh, kok nggak dipaksa gimana? Begini loh. Lalu namanya agama, kita itu baik. Untuk orang yang non muslim aja kita nggak boleh memaksa. Betul. Apalagi kita di dalam keluarga. Kita itu bukan memaksa, itu mengarahkan ke dalam syariat Islam. Mengarahkan. Kalau nggak mau, kita lihat siapa yang nggak mau. Anak kita cek di antara ini. Kalau enak, berarti ini dari anak susah sekali, berarti dari orang tuanya itu ada yang susah sebenarnya. Dikasih tahu pasti ada yang susah. Tidak mungkin Allah itu memberikan anak yang susah, orang tuanya baik semua, nggak ada. Itu nanti orang itu akan berpikir bahwa Allah itu dolim kepada dia. Enggak, itu dari orang tuanya. Tetap diambil genetik dari orang tuanya. Nah, kalau mamanya, saya ngasih tahu istri saya itu susah. Nah, kamu sama istrimu sudah sekufu. Kamu ngasih istrimu sekarang susah. Dulu kamu dikasihatin orang tuamu susah enggak? Nggak taunya dulu memang dia itu termasuk susah. Dikasih tahu orang tuanya. Setelah dia itu tobat, nah baru dia belajar agama. Berusaha untuk hijrah, hijrahnya kaku. Akhirnya dia itu menikah dengan istri, ya sama dengan dia. Sifat kekakuannya ada, sehingga dia susah. Kalau susah nggak perlu dipaksa. Itu mohon ampun kita dulu. Mohon ampun, ya Allah, jika dulu saya dikasih masukan sama orang tua saya susah. Saya mohon ampun kepadamu. Dan orang muslim itu jarang yang seperti itu. Jadi dia tidak paham bahwa itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus. Sehingga engkau berikan istriku seperti ini. Ya Allah, susah sekali saya berikan masukan tentang agama, tentang ibadah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Terus setiap hari, setiap saat, setiap kali sholat. Didoakan agar istri itu menjadi soleh. Doain aja. Kenapa didoakan agar soleh? Biar Allah yang mengatur nanti. Tetap kita itu memberikan pelajaran terus-menerus. Nggak usah marah, kasih pelajaran. Nggak memaksa, enggak kok. Oh, hidayah itu milik Allah. Jadi kita paksa itu malah dilarang oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sudah dapat ya, Ji? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz.